Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar di official, kembali lagi bergabung di channel aku. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor lagi yang berjudul Senyuman di Basement Itu Masih Menghantuiku Sampai Sekarang. Bagaimana kelanjutan dan keseruan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama dan stay sampai akhir ceritanya ya. Bau pengap dan lembab menusuk hidungku begitu kaki melangkah masuk ke apartemen. Sebut saja nama apartemennya apartemen P. Apartemen ini dulunya bangunan tua yang terbengkalai di Jakarta. Kini berdiri tegak dengan cat baru yang mencolok. Tampak seperti senyum palsu yang menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Sebut saja namanya Putri. Baru saja lulus SMP dan semangat untuk petualangan masih membara. Temannya bernama Vina, baru pindah ke apartemen ini bersama ibunya, dan Putri dengan senang hati menawarkan diri untuk membantu menata dan menyiapkan pesta ulang tahunnya. Vina dengan rambut panjangnya yang selalu terurai dan mata coklatnya yang hangat adalah sahabat karibnya Putri. Dia selalu memiliki cerita menarik, sedikit misterius, dan Putri selalu terpikat olehnya. Saat dia menceritakan tentang perebakan rumor mengenai apartemen ini, Putri mendengarkan dengan penuh minat. Penghuni lama, kata orang, tak benar-benar pergi. Mereka masih berkeliaran di lorong-lorong, di sudut-sudut gelap, menunggu kesempatan untuk mengganggu. Putri yang dulunya skeptis mulai merasakan sedikit keraguan merayapi benaknya. Ada kejadian aneh nggak selama di sini? Tanya Putri mencoba terdengar santai saat mereka menyiapkan dekorasi. Vina menghela napas panjang. Pernah, tapi ibu bilang jangan terlalu dipikirkan. Jawaban itu sudah cukup untuk membuktikan rasa ingin tahu Putri. Putri tahu ada lebih banyak cerita yang tersembunyi di balik senyum tipis Vina. Malam pesta ulang tahun Vina tiba. Musik mengalun, tawa pecah, dan aroma makanan lezat memenuhi clubhouse apartemen. Putri seperti yang diperintahkan, bertugas membantu menyiapkan makanan dan dekorasi. Putri membawa handycam kecil, kebiasaan buruknya untuk mendokumentasikan setiap momen. Putri suka merekam, mengabadikan kenangan, dan kadang-kadang mencari sesuatu yang tak terlihat. Saat pesta berlangsung, Vina mulai menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang beredar di apartemen itu, terutama tentang lantai dasar atau basement. Lantai itu katanya dibiarkan kosong dan tak terawat, menjadi tempat favorit untuk aktivitas-aktivitas aneh. Lift tidak berhenti di sana, dan hanya sedikit orang yang berani turun ke sana. Katanya ada penampakan di sana, sosok wanita berpakaian putih berdiri di sudut-sudut gelap, dan bau melati yang menyengat. Kisah Vina suaranya bergetar pelan. Tentu saja, rasa penasaran mereka, para remaja laki-laki yang bodoh, langsung terpancing. Mereka sepakat untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan, dipimpin oleh Rani, cewek paling berani di antara mereka. Mereka berjumlah 10 orang, mulai menuruni tangga darurat menuju lantai basement. Semakin turun, semakin terasa hawa dingin merasuk ke tulang. Tangga itu gelap dan lembab, hanya diterangi oleh senter dari handycam Putri. Bau pengap semakin menyengat, bercampur dengan aroma aneh yang sulit dijelaskan. Sampai di lantai basement, mereka mendapati ruangan yang luas dan remang-remang. Beberapa lampu neon berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di sudut ruangan, berdiri seorang sapam tua yang tampak kelelahan. "Ada apa, nak?" tanya sapam itu dengan suara serak. "Kami cuma mau lihat-lihat, Pak," jawab Rani dengan nada sok berani. Satpam itu mengangguk pelan. "Hati-hati ya, lantai ini memang agak aneh." Mereka mulai menjelajahi lantai basement.
merekam setiap sudut ruangan dengan handycam Putri. Tapi tidak ada yang aneh, setidaknya pada awalnya. Hanya debu, karat, dan kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Mereka bahkan bercanda dan tertawa, mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai menggerogoti hati. Namun, saat Putri memutar rekaman video di handycamnya, beberapa jam kemudian, Putri menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tengah-tengah video, saat mereka sedang menuruni tangga menuju satpam, sosok seorang wanita muncul. Sosok itu berdiri di bawah lampu yang berkedip-kedip. Wajahnya tertutup rambut panjang yang menjuntai. Ia bergerak perlahan, menghampiri handycam Putri, seolah-olah dia tahu bahwa Putri sedang merekamnya. Kejadian itu sangat singkat, hanya beberapa detik, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Putri segera memanggil teman-temannya. Mereka menonton video itu berulang-ulang, memastikan bahwa mereka tidak salah lihat. Semua mata terbelalak ngeri. Sosok itu ada di sana, jelas terlihat, meskipun samar-samar. "Apa itu?" bisik Rani dengan suara bergetar. "Entahlah, tapi itu bukan manusia," jawab Putri merasakan ketakutan merayapi dirinya. Mereka segera menemui Ibu Pina, menceritakan apa yang mereka lihat. Ibu Pina tampak pucat pasi. Dia mengatakan bahwa apartemen itu memang memiliki sejarah kelam. Dulu ada seorang wanita yang meninggal di lantai basement karena bunuh diri. Konon, arwahnya masih gentayangan di sana mencari kedamaian. "Ibu akan minta tolong teman lama, Pak Hasan," kata Ibu Pina. "Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain." Pak Hasan, seorang pria parubaya dengan aura misterius, datang ke apartemen Pina keesokan harinya. Dia melihat cuplikan video di handycam Putri dengan seksama, memutar dan memundurkannya berulang-ulang. Wajahnya semakin tegang saat dia melihat sosok wanita itu. "Ini dia," gumam Pak Hasan dengan suara pelan, matanya terpaku pada layar. "Dia masih di sana." Kemudian Pak Hasan melakukan sesuatu yang membuat Putri merinding. Dia memperbesar gambar sosok wanita itu, memilah setiap piksel dengan hati-hati, dan saat itulah Putri melihatnya, sebuah senyuman, senyuman yang mengerikan, senyuman yang dingin dan tanpa emosi. "Dia tidak marah," kata Pak Hasan. "Dia hanya kesepian." Senyuman itu menghantui benak Putri. Putri tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Putri terus memikirkan sosok wanita itu, senyumnya yang mengerikan dan kesepiannya yang mendalam. Putri mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai cara, tetapi tidak berhasil. Putri bahkan mencoba menghapus video itu dari handycamnya, berharap bahwa dengan menghapusnya, Putri bisa menghilangkan rasa takutnya. Namun, semakin Putri mencoba, semakin kuat rasa takut itu mencengkramnya. Suatu malam, Putri memutuskan untuk kembali menonton video itu. Putri ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Putri menyalakan komputernya, menghubungkan handycam dan memutar video itu. Dan saat itulah Putri menyadari sesuatu yang mengerikan. Sosok wanita itu tidak ada di sana. Putri memutar video itu berulang-ulang, mencari jejak sosok itu, tetapi dia tidak ada. Video itu menunjukkan mereka menuruni tangga, melewati satpam, dan berjalan-jalan di lantai basement. Tidak ada sosok wanita. Putri merasakan darahnya membeku. Jika sosok itu tidak ada di video, lalu apa yang mereka lihat? Apakah mereka semua berhalusinasi? Atau apakah ada sesuatu yang lebih jahat yang sedang bermain dengan pikiran mereka? Putri merasakan rasa panik yang luar biasa. Putri ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Putri merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Tiba-tiba, Putri mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Putri berbalik dan melihat ibunya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan khawatir. "Kamu tidak tidur lagi?" tanya ibunya. "Sudah larut malam, Nak." Putri menggelengkan kepala. "Bu, aku takut." Ibunya mendekat dan memeluknya erat.
"Ada apa sayang?" Putri menceritakan semuanya kepada ibunya tentang sosok wanita itu, senyumnya yang mengerikan, dan kesepiannya yang mendalam. Ibunya mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah selesai Putri bercerita, ibunya menghela napas panjang. "Nak, ibu rasa kamu terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Itu hanya imajinasimu saja." Putri tahu ibunya mencoba menenangkannya, tetapi Putri tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang telah dilihatnya. Ia tahu bahwa apa yang dia lihat itu nyata. "Tapi Bu, aku benar-benar melihatnya," kata Putri dengan suara gemetar. "Aku melihat senyumnya." Ibunya membelai rambut Putri dengan lembut. "Nak, kadang-kadang pikiran kita bisa memainkan kita. Kita bisa melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada." Putri tahu ibunya benar, tapi Putri tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang jahat dan mengerikan. Putri menghabiskan malam itu dengan gelisah, bolak-balik di tempat tidur. Ia terus memikirkan sosok wanita itu, senyumnya yang mengerikan, dan kesepiannya yang mendalam. Keesokan harinya, Putri memutuskan untuk menjauhi apartemen P. Putri tidak ingin lagi berurusan dengan hal-hal aneh dan menyeramkan. Ia ingin kembali ke kehidupannya yang normal, menjauhi semua misteri dan kegelapan. Tetapi Putri tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan senyum di lantai bawah. Senyum itu akan terus menghantuinya, mengingatkannya bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Bertahun-tahun berlalu, ia sudah mulai kuliah, lulus, dan bekerja. Putri sudah mencoba melupakan kejadian di apartemen P, tetapi kenangan itu tetap membekas di benaknya. Senyum wanita itu, kesepiannya yang mendalam, dan perasaan aneh yang Putri rasakan saat berada di lantai basement, semuanya masih jelas seperti kemarin. Suatu hari, Putri bertemu dengan Vina secara tidak sengaja. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan Putri terkejut melihat betapa dia sudah berubah. Vina tampak lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijaksana. "Bagaimana kabarmu?" tanya Putri mencoba memulai percakapan. "Baik," jawab Vina dengan senyum tipis. "Aku sudah pindah dari apartemen P sejak lama." "Aku juga," kata Putri. "Aku tidak pernah kembali ke sana lagi." Vina mengangguk. "Aku juga, tempat itu memang agak aneh." Mereka terdiam sejenak, saling memandang, kemudian Vina berkata, "Aku tahu, kamu masih memikirkan tentang wanita itu." Putri terkejut. "Bagaimana kamu tahu?" "Ibumu pernah bercerita kepadaku," jawab Vina. "Dia bilang kamu sangat terpengaruh dengan kejadian itu." Putri menghela nafas. "Aku tidak bisa melupakannya." Senyumannya. Vina tersenyum lagi. Kali ini senyum yang lebih hangat dan tulus. "Dia tidak jahat, Put. Dia hanya kesepian." Putri menatap Vina dengan bingung. "Apa maksudmu?" "Wanita itu adalah mantan penghuni apartemen," kata Vina. "Dia meninggal karena bunuh diri setelah ditinggalkan oleh kekasihnya." Putri terkejut. "Jadi, dia hanyalah arwah yang tersesat," sela Vina. "Dia mencari seseorang untuk menemaninya, untuk mengobati kesepiannya." Putri terdiam, mencoba mencerna kata-kata Vina. Apakah mungkin semua ini memang benar? Apakah wanita itu benar-benar hanya ingin berteman? "Aku tidak tahu," kata Putri akhirnya. "Aku masih tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi." Vina mengangkat bahu. "Mungkin kita tidak akan pernah tahu, tapi satu hal yang pasti, kita tidak boleh membiarkan rasa takut mengendalikan hidup kita." Putri mengangguk, mengerti. Vina benar. Putri telah membiarkan rasa takut menghantuinya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk melepaskan masa lalu dan melanjutkan hidup. Putri tersenyum kepada Vina. "Terima kasih, Vina. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik." Vina membalas senyumnya. "Sama-sama, Put. Senang bertemu denganmu lagi."
Mereka berpisah dan Putri berjalan menjauh dengan perasaan lega. Putri tahu bahwa Putri tidak akan pernah melupakan senyum wanita itu, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan lagi membiarkannya menghantuinya. Putri telah belajar bahwa terkadang di balik kegelapan dan ketakutan ada kesepian dan harapan, dan bahwa bahkan di tempat-tempat yang paling menakutkan kita bisa menemukan kedamaian dan pemahaman. Dan Putri akhirnya bisa tersenyum kembali, senyum yang tidak lagi dibayangi oleh senyum di lantai bawah. Oke, itu tadi kisah dari Putri yang mengalami pengalaman horor bertemu dengan sosok wanita di lantai basement bawah dan tidak akan pernah bisa melupakan senyuman wanita itu. Bagaimana pendapat kalian para pendengar di official tentang cerita kali ini? Dan tidak lupa aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang masih stay sampai akhir ceritanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe-nya, dan tunggu video aku selanjutnya. Bye bye, see you guys. Assalamualaikum.